sehingga apapun yang dilakukan memiliki tujuan hidup dan kehidupan, sehingga menjadi jelas dari mana asal hidup, bagaimana cara hidup dan dijalani jasa hidup, dan kemana alamat tujuan hidup setelah masa pakai jasad habis di dunia. Dan janganlah kamu wala takunu kalladzina utul kitab, dan janganlah wala taku, janganlah kamu wala yakunu, dan janganlah kamu kehidupannya terus menerus diliputi dalam terus menerus kaladi, dicengkeram oleh bacaan-bacaan kitab, bacaan-bacaan buku. Karena kebenaran akhirat tidak akan pernah kamu dapat dan kamu peroleh dari bacaan dan buku itu. Min qabl, ya begitulah seterusnya. Belum saatnya kah? Fatola alaihim, sehingga berlangsung umur yang panjang. Setiap utusanku saya utus, selalu kamu putusi selesai. Maka al-amadu fakosat qulubuhum, akumulasi, menumpuk, terus menerus menumpuk, terjadilah seperti sampah yang semula kecil. Setiap rumah tangga membuang sampah, ditempatkan pada tempat sampah yang telah disiapkan di TPK, tempat pembuangan sampah, maka sampah itu menggunung pada titik akumulasi kultivasinya. Maka saat sampah terus dibuang ke situ, tidak pernah ada evaluasi, tidak pernah ada bagaimana cara memperbaiki, dianggap itu adalah benar, anggapan itu dianggap sebagai iman, maka sampah itu ngumpul, maka muncullah berbagai virus penyakit dari sampah itu pada titik tertentu, maka itulah disebut dukhon. Itulah orang-orang yang lupa kekosongan batinnya dan menjadi keras hatinya keberlangsungan yang lama, maka itulah disebut sebagai orang-orang yang fasik. Ada sebuah kisah di 12.000 tahun yang lalu, saat salah satu khalifah Allah di muka bumi sebagai utusan menghadapi situasi seperti ini. Maksudnya seperti bahwa sebelum dia didhawuhi diutus sebagai khalifah Allah di muka bumi, kondisi masyarakat hebat, di mana pada saat itu manusia pengagungan, berbangga-bangga, pamer, riak dan sum'ah terhadap keturunan, kehebatan nenek moyangnya, kesucian, keluhuran, dan orang yang dihormati nenek moyangnya di masa lalu. Itu menjadi andalan dalam berbicara, andalan dalam mengatakan dan dipamerkan kemana-mana. Kemudian di saat itu mereka yang tidak memiliki keturunan, mereka yang tidak memiliki unsur darah biru diabaikan, disia-siakan, menjadi marginal, menjadi manusia-manusia yang dipinggirkan. Ini pun akhirnya juga membuat kelompok-kelompok, membuat komunitas-komunitas untuk menggalang kekuatan. Manusia saat itu berbangga-bangga dengan kelompok, berkelompok-kelompok itu, golongan-golongan. Dan di antara mereka untuk dapat saling merendahkan dengan suku yang lain, kelompok yang lain, keyakinan yang lain, menghebat di saat itu. Terutama kebanggaan terhadap keluarga, reuni di mana-mana untuk membanggakan bapaknya, membanggakan nenek moyangnya, jor-joran reuni dimanapun, di mana tempat. Sehingga
turunan derivasinya reuni itu menjadikan suku-suku bangga dengan suku-suku. Akhirnya muncullah sebuah sikap fanatik terhadap kelompok, terhadap golongan, terhadap perilaku kesukuan, terhadap partai. Maka perpecahan demi perpecahan terjadi. Sehingga kehidupan adalah kehidupan hukum Tarsan. Jor-joran atau pamer, rebutan untuk dipilih menjadi penguasa, enggak dipilih marah, membuat kelompok sendiri, kultus terhadap ketokohan, dan kultus kepada seseorang yang menokohkan tokoh yang dia tokohkan. Faham maksud saya? Kultus kepada seseorang tokoh, dan dia kultus kepada tokoh yang menokohkan yang sama yang saya tokohkan. Ini yang sering hebat. Saat kamu ngomong mbahku, kamu ungkap kemana-mana, maka saya akan menokohkan kamu. Wah, Pak Jarwo itu bagus dia, karena dia sering menokohkan mbahku. Itu yang terjadi. Sing diundang ngisi itu sing sering ngungkap mbahe hebat, biasanya kan begitu, ya kan? Bukan kebenarannya, tapi subjek secara ketokohan. Saat itu manusia barbar, perebutan wilayah kekuasaan dengan kekuatan. Mereka yang kuat, yang menang, yang kuasa. Kebanggaan terhadap simbol-simbol kekuasaan, simbol-simbol kehormatan, pakaian-pakaian keagungan dan kemuliaan lahir, marak, meluas, menghebat. Orientasi hidup menjatuhkan orang lain dengan kekayaan jabatan, dan kekayaan dan jabatan inilah yang membuat aturan kehidupan. Moral jatuh, akhlak rusak, adab sama sekali tidak diperhitungkan, kebenaran semuanya berangkat dari anggapan, kebohongan, hoak. Sehingga kehidupan komunikasi dalam kehidupan masyarakat, dalam sebuah komunitas besar itu tidak adanya saling percaya, saling mengolok, saling fitnah, mengumpat, mengunggul-unggulkan keturunan nenek moyang, mengunggulkan kepandaian, kepintaran, kehebatan, benar-benar telah mencengkeram kehidupan di saat itu, di 12.000 tahun yang lalu kurang lebih. Kalau hitung-hitung tepatnya 9.763 sebelum Masehi. Pada saat itu hebat. Kemudian tanda-tanda oleh Allah mulai ditampakkan. Tanda-tanda air yang memancar dari dalam tanah, baik itu dimunculkan. Tanda pertama, dimunculkan air dalam tanah yang dapat menjernihkan kehidupan. Kalau dalam bahasa sekarang, air itu muncul, sangat layak untuk minum, bahkan untuk menyembuhkan, dengan pH kualitas kesembuhan, dengan TDS kualitas ideal kesembuhan, disertainya muncratnya air, kebalikannya dimulai dari berbagai tempat, baik dalam bentuk panas ataupun lumpur. Itu berlangsung, kemudian dilanjutkan dengan satu bentuk bencana yang lain. Tanda-tanda itu, goyangan, nginul mulai sering muncul. Inul di 12.000 tahun yang lalu.
Kemudian hilangnya kebenaran, al-haq dan keselamatan sebagai bagian dari kesadaran dari Tuhan, dari Allah, milik Allah dan untuk Allah. Ini yang digunakan adalah kesepakatan kebenaran menurut dia. Harapannya Tuhan supaya manut dengan kesepakatan kita. Kita sepakat kiri halal, semoga Allah sepakat juga kan kita. Karena itu yang terjadi di saat itu, di masa lalu. Saya nggak cerita sekarang ya, saya cerita di masa lalu. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi alkitab. Kebenaran surga, neraka, pahala sudah murni, sudah merupakan hasil dari rekayasa amani, lamunan rekayasa dan mimpi-mimpi kehebatannya masing-masing. Dan diciptakan banyak buku dan tulisan dituangkan tentang pahala, surga dan neraka ahli kitab dalam bentuk berbagai tulisan di dalam kitab. Itu isopo ya, penasaran ya. Kita teruskan. Ini siapa? Ini 12.000 tahun yang lalu. Kebenaran dan keselamatan adalah sesungguhnya kebenaran dan keselamatan itu tidak berkeluarga, berarti tidak berbopo biung. Kebenaran itu tidak bapak, tidak ibu, tidak anak, tidak palik, tidak paman, tidak tante, tidak bibi. Kebenaran itu tidak bertahta. Kebenaran dan keselamatan itu adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu adalah al-haq min rabbik. Kebenaran itu bukanlah masalah waris mewaris. Kebenaran al-haq min rabbik itu bukan warisan, bukan kesepakatan. Maka terungkap bahwa kebenaran itu keberadaan Rasul itu sendiri. Rasul itu nggak usah kamu sesatkan. Jika sesat sudah dipecat oleh Allah. Kalau dihancurkan oleh Allah sendiri. Kalau duta besar, kebenarannya duta besar, ya karena dia ada SK. Nggak usah curiga reno-reno. Kalau duta besar itu salah, sudah dipecat sama presiden. Makana Muhammadun aba akhadi mirijalikum walak Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Kita menggunakan bahasa bebas saja ya, biar enak. Ngisangke pada saat bahwa keadaan dan situasi perwujudan para utusan di permukaan buminya Allah sebagai khalifah yang membawa risalah kebenaran. Aba ahadi mirrobikum, bukan bapak, anak, dan juga bukan saudara siapapun. Tidak duwe anak, gak duwe putu, gak duwe cucul, gak duwe cicit. Mirobikum, mirijalikum, walak Rasul. Tetapi dia itu sebagai Rasul. Jangan kamu anggap dia bapakmu sehingga itu Rasul. Itu adalah bapakku Rasul, bapakku Nabi, bapakku hebat. Duko Allah. Malaki Rasulullah wa khotamun Nabi. Dia itu utusan Allah. Nek blenceng tak cur sendiri. Wa khotamun Nabi. Dan dia adalah khotamun Nabi. Saya akan luruskan sekalian sesuai dengan kita. Kalau tamat itu akhir,
atau bukan khotamun nabi tapi kholasun nabi, selesai. Keberadaan Nabi Muhammad itu adalah seperti nabi sebelumnya, adalah khotaman nabiyin, penyetempel, pengesah yang hak untuk menyampaikan al-haq. Nabi Muhammad dalam menyampaikan kebenaran tidak pernah sama sekali datang ke Gramedia tuku hadis dan tuku Quran kemudian macak dari kiai. Nabi Muhammad dulu belum pernah saya melihat dia di dalam negeri dia. Percaya enggak weh? Nabi Muhammad itu gak tahu di Gramedia, enggak pernah dia di dalam tuku buku, enggak pernah gitu. Nah, namanya kan begitu. Jadi Gramedia kan kita bertuku buku hadis, rumangsane petuk Kanjeng Nabi, terus tuku sorban, kemudian hadis, kemudian ngomong saya ketemu Nabi di Gramedia, kan begitu toh. Khotam itu penyentempel, pengesah yang hak dan wewenang sah. Sehingga keadaan dan situasinya di dalam batin akan mengenal Allah dan di dalam cakupan Allah. Itu makna khotam. Karena ayat-ayat ini kalau dimaknai berakhir banyak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Maka wa ma Muhammadun la rasul qad khalat min qabli rusul afain mata au qutilan qalabtu ala aqabikum wa man yang qalab ala akibaihi. Wa ma Muhammadin, Muhammad itu duduk perkara nama yang melekat di fisik secara lahir. Ila kecuali dia itu Rasul utusan Allah yang membawa risalah supaya manusia bertauhid, mengenali keberadaan Tuhan yang punya nama Allah kok dengan sebenar-benarnya nyoto kholat persis seperti Rasul sebelum dia dan sebelum-sebelumnya min qabl ar-Rasul. Afain, apakah jika mereka itu mati atau dibunuh pun Nabi Muhammad meninggal dunia atau dibunuh, kamu tidak percaya seperti Rasul sebelumnya yang membawa risalah? Apakah jika dia meninggal atau dibunuh setelahnya kamu pun tidak percaya adanya risalah yang membuka tentang hakikat jati diri fitrah manusia yang terfitrah dari Allah piyambak sebagai asyifa, penyembuh segala penyakit. Al-agum wa man yaqlab ala akibaihi, barang siapa yang berpaling, yang memutus keberadaan Rasul, dimatikan, tidak ada lagi, maka mudorot penyakit adalah ditanggung sendiri. Ini no ayatnya. Maka keberadaan Rasul itu itulah Alkitab. Walaqad atana Musa kitab. Musa itu Alkitab, Rasul kitab. Ya Rasul itulah kitab. Wa qafaina min ba'dihi. Dan sungguh sambung, menyambung, kait, mengikat seperti rantai tidak pernah terputus, bukan karena wasiat, bukan karena buku, tapi ditujukan dengan fakta. Dalam proses pengkaderan dalam bahasa Jawa lebih nyokot gula wentar pasti. Walaqad atana Musa kitab wa qafaina min ba'dihi birrusul. Sebelum melanjutkan jadi maka birusul, double saat itu disebut sebagai matahari kembar, pasti terjadi. Itulah yang terjadi pada Atana Isa ibnu Maryam dan juga rasul-rasul sebelumnya. Dan kamu selalu berharap
dalam masa yang panjang. Ya Allah, turunkan Rasul di antara kami, sehingga kami dapat petunjuk seperti orang-orang yang dahulu yang telah Engkau turunkan Rasul yang ada di antara mereka, sehingga kami lebih mendapat petunjuk. Namun saat Rasul benar membuka tentang ajaran, menunjukkan keberadaannya, ditolak habis-habisan. Apakah setiap datang kepadamu seorang Rasul membawa satu mau'idoh, kebenaran itu al-haq min rabbik, yang menunjukkan tentang bagaimana lahir melakukan tatanan yang benar, yang baik menurut Allah, dan yang batin mengingat Allah untuk jadikan tujuan hidup dalam menjalankan program berdunia. Tidak sesuai dengan keinginan kamu lalu kamu menyombong, maka banyak di antara mereka kamu olok-olok, kamu fitnah, kamu dustakan, dan beberapa kamu bunuh. Itu Al-Baqarah 87. Padahal itu arsalnaka rusulana tatra mutawatir qulu maja'a ummah rusulaha kadzabuh. Sesungguhnya keberadaan Rasul kami, keberlangsungannya rusulana, Rasul kami itu tatra mutawatir, sambung kait mengikat, tidak akan pernah jeda dan tidak akan pernah terputus dan tidak jeda satu detik pun. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu ada. Jadi Muhammad itu bukan pembawa Islam. Sekali lagi, Nabi Muhammad itu duduk sing nggawa Islam. Dia punya guru. Guru ini siapa? Tersebut malaikat Jibril. Bukan hasil mimpi, fakta. Hanya terus sambung sampai Nabi Adam. Itulah sanad rantai marante, tidak pernah terputus sama sekali. Tsumma arsalnaka rusulana tatra, sambung kait mengikat. Sebab kullu ma jaa ummatu rusulaha kadzabuh. Sebab tanpa keberadaan Rasul maka hidup itu budaya, hidup itu hanya sejarah, dan kita mencoba mengikuti sejarah itu sebagai budaya. Ini Quran loh ya. Setelah permohonan itu benar-benar ditampakkan, semua berharap saiki kan munculnya Imam Mahdi, munculnya Satrio Piningit. Setelah benar-benar muncul, kadzabuh, diingkari. Maka saya cerita yang 12.000 tahun yang lalu. Maka saat itu di antara mereka saling memperikutkan, di antara mereka saling mengikatkan diri dengan kesepakatan. Maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, saling mengikuti di antara mereka, saling latah. Berikut itu latah. Di kullu maja'a ummata rusulaha kadzabuh fattaba'na ba'duhum ba'dun. Maka mereka latah ikut-ikutan tapi tanpa mengenal dan mengetahui. Akibat mendustakan, maka mereka hanya beragama melalui buah tutur, dan mereka akan menjadi buah tutur di zaman berikutnya. Kemudian saling mengolok, mereka beriman hanya iman semu. Kan antik ya, Quran wis jabar nih kayak begini lah. Jadi keselamatan dan kebenaran keberadaan Rasul sebagai al-wasilata, itu fa'il, al-wasilata itu adalah kebenaran Tuhan sebagai khalifah
bukan kebenaranku, kebenaran kamu, kebenaran dia, kebenaran kita. Kebenaran adalah kebenarannya Allah. Itu kalau kita tekankan bahwa sekali lagi bahwa kebenaran itu adalah kebenaran Rasul. Itu sendiri sebagai kebenaran. Ya seperti hakim. Kalau dia mengadili, kebenaran hakim itu karena ada SK. Kalau ternyata keputusannya salah, ya itulah kebenaran hakim kan itu. Kan bukan KUHP-nya. Sidang itu apa? Mesti ada hakimnya. Nggak mungkin itu KUHP-nya antara yang tertuduh dan yang dituduh saling membaca buku KUHP-nya kemudian membuat keputusan bareng-bareng buat kesepakatan, kan nggak bisa. Pasti ada hakimnya. Bahkan jika tidak ada KUHP pun bisa jalan jika sang hakim itu adil dan ada SK-nya. Sehingga yang dikatakan Alkitab ya hakim itu sendiri duduk KUHP ini kan begitu toh. Dan pencuri itu juga tidak perlu membaca KUHP. Kamu tidak perlu membaca KUHP. Kamu pasrah saja sama hakim. Gitu toh. Kabeh kan belajar KUHP. Puter kabeh akhirnya. Berpendapat romoso dadi hakim kabeh. Ini yang terjadi saat ini. Dan siapa yang membeli KUHP nek apal untuk ganjaran. Wes malah ra karo-karuan. KUHP lo ya. Sehingga para utusan itu sebagai khalifatullah, mereka adalah terang Tuhan, cahaya Tuhan, menerangi kehidupan manusia. Mereka inilah kebenaran. Pertama, saya ulang, para utusan sebagai khalifatullah, mereka ini adalah terang Tuhan. Dengan terang ini sehingga manusia dapat berjalan menerangi kehidupan manusia, karena mereka inilah kebenaran. Pertama, menjadikan supaya manusia dalam ikatan kesaksian menyatakan saya bersaksi. Ikatannya adalah ikatan saya bersaksi, bukan ikatannya saya mengatakan saya bersaksi. Beda ya, paham tak? Keberadaan para utusan, keberadaan kebenaran Tuhan, pertama, menjadikan supaya manusia itu dalam ikatan kesaksian, saya bersaksi, bukan ikatan saya mengatakan saya bersaksi sampai ke hati, bukan itu, karena kalimatnya an. Sehingga manusia bisa menjadi musyahidan. Kedua, kebenaran itu akan menunjukkan terang cahaya Tuhan, hudanya Tuhan, menunjukkan hakikat kehidupan supaya manusia berada dalam nilai-nilai hidup. Jelas tujuan hidup, tidak diombang-ambing oleh ketidakpastian, persaingan, ambigu, tapi dalam kepastian, tidak gambling, judi, tapi fakta berada di dalam nilai-nilai rasa hati nurani. Itu yang dijadikan tujuan.